Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pagi hari ini jika kita masih bisa datang bersekutu bersama semua anak berkat Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk datang ke rumah-Mu, bersekutu bersama-sama. Layakkan setiap kami ya Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, agar setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih setiap hati dan pikiran kami oleh kuasa. Biar kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, kasih yang sangat.
pengorbananmu yang sebagai engkau yang tak terlihat yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, layaklah segala bangsa sujud kepada Bapa yang
kasih ya Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji dan menyembah dan membebaskan roh kami Tuhan. Berharap kami menyala-nyala memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersama teman-teman kami yang masih belum hadir pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati mereka, Engkau mengatakan langkah-langkah mereka Tuhan, untuk boleh sampai ke tempat ini Tuhan, memiliki kerinduan nanti bersekutu bersama, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau ambil alih isi ruangan ini, Kau ambil alih ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau ya Allah Roh Kudus yang berkata di atas setiap pujian kami. Setiap roh intimidasi, roh roti-rotinya dalam bentuk apapun yang tersepatkan, kami menghadiri kami tangki, kami usir dalam nama Yesus. Rohnya dari tempat ini, kami mengizinkan kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama kami siap bersorak-sorai. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yesus
jiwa kami. Hanya Engkau Yesus pujaan setiap hati kami. Hanya Engkau Yesus Allah kami yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami lewati dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus sumber kekuatan bagi setiap kami. Hanya Engkau Yesus sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Dan Engkau memampukan kami melewati setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu, Tuhan
cukup kami. Kasih karunia-Mu cukup untuk kami Tuhan. Kami percaya, kami aminkan siang hari ini. Kasih karunia Tuhan cukup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus seperti yang Roh Kudus mau. Ajar lidah bibir hamba ini untuk berkata-kata untuk kemuliaan Tuhan saja. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan disanjung, nama Tuhan disembah di tempat ini. Tidak ada nama yang lain, tidak ada kuasa yang lain, hanya kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar, kami siap melakukan firman yang Tuhan ajar untuk siang hari. Ini doa kami percaya dari tempat ini mengalir kuasa pertobatan mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, Pak. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang iman. Iman yang bagaimana, iman yang seperti apa, iman yang sekuat apa. Kita belajar pagi hari ini. Coba kita baca di dalam Galatia. Di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup. Sekali lagi aku ulangi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untukku. Sekali lagi kita ulangi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk kami. Amin. Luar biasa. Kalau kita berbicara iman, tidak habis-habisnya iman itu akan terus bekerja. Kenapa? Definisi iman bahwa iman tidak kelihatan. Kita tidak bisa rasakan. Itu kan definisi iman. Nah, hari ini coba kita mulai belajar tentang apa kata Rasul Paulus kepada surat di Galatia. Jemaat di Galatia. Siapa dengar ya jemaat GBI Tangan Eden di tempat ini? Ini surat Rasul Paulus buat kita semua, buat saya dan saudara. Katanya, namun aku hidup. Ya betul, kita sekarang ini hidup. Secara daging dan secara roh kita hidup. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita beribadah, kita berdoa, kita segala-galanya kita lakukan, kita bekerja. Kita hidup di bawahnya. Tetapi bukan lagi
aku sendiri yang hidup. Ingat, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Kenapa? Karena ada satu oknum pribadi yang ada di dalam kehidupan kita, yang selalu ada. Di mana haleluya, saking semangatnya tuh ini. Gimana itunya, rapnya? Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ini benar, ini nyata, ini bagi kehidupan kita loh. Kenapa itu tercipta lagu? Berarti penciptanya dulu merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Sekarang kita rasakan gak kehadirat Tuhan? Nah, ini tergantung respon kita. Iman berbicara, definisi iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita percaya. Sekarang Roh Kudus kan gak kita lihat, tapi apakah bisa kita percaya dimanapun aku berada, engkau ada di dalamku? Definisi iman ada di situ. Kita baca. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Sekali lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam, dimanapun kita berada, Kristus Roh Kudus ada di dalamku, di dalam kita semua, di dalam saudara-saudara. Dimanapun, wow, tidak ada batasnya dan tidak ada jamnya. Dimanapun aku berada, Roh Kudus ada di dalam aku. Kembali lagi, ini definisi iman. Sesuatu yang kita percaya tapi kita tidak lihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Aku percaya bukan karena melihat. Wow, memang iman orang GPI Taman Eden ini memang luar biasa. Harus kuat, harus tebal. Apapun kata orang, kita berkati dia. Oh, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Itulah karakter iman yang Tuhan mau. Bagaimanapun cerita orang terhadap kita, biarpun kita bisa dihitung dengan jari, katakan, Tuhanku itu hidup, dan dia tidak akan pernah meninggalkan aku. Aku tahu, aku percaya Tuhanku itu pasti, amin, ia menolong, melakukan seperti dia mau. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Betul, karena kita masih bekerja, kita masih makan, kita masih melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau yang sekolah-sekolah, kalau yang kuliah-kuliah, kalau yang nonton TV. Hidup di dalam menikmati kehidupan di dalam daging. Itulah yang kita kerjakan sekarang. Di bawahnya dia bilang, salah adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, Rasul Paulus berkata, dia menikmati kehidupan hari lepas hari
karena kasih karunia Tuhan. Ingat, kita hidup saat ini, kita beribadah saat ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kenapa? Ya karena hari ini kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena hari ini kita masih bisa menyatakan bahwa aku ini hamba-Mu Tuhan, bahwa aku ini biji mata-Mu Tuhan, aku percaya belum pun aku melihat. Itu kasih karunia. Orang yang tidak punya kasih, orang yang Tuhan tidak berikan kasih karunia, maka tidak ada hatinya di situ. Apapun katanya itu. Kalau kasih karunia Tuhan atas dia tidak ada, maka dia tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan? Yang hatinya bebal. Orang yang hatinya bebal tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Ya karena bebal hatinya. Tidak mau merendahkan diri. Kita biarpun kita dimaki, biarpun kita dicaci, biarpun kita disinjak, biarpun kita sama dengan Kaisar, Yesus datang untuk dilayani apa mau melayani? Melayani. Jadi kita siapa? Menilai orang, mengatai orang. Terpujilah. Jangan pernah jemaat GBI Taman Eden mempunyai hati yang bebal. Mendingan hati yang taat saja. Apapun kata lo, terserah lo. Yang penting aku dengan Tuhanku, hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah karena anugerah Yesus Kristus. Apapun yang ada padaku sekarang hanya karena anugerah daripada Tuhan. Cukup itu saja. Nggak usah ngomongin orang, nggak usah nyeritain orang, nggak usah ngomelin orang, nggak usah ngelihat orang rendah, nggak usah, nggak ada gunanya. Kalau kita ngelihat orang itu rendah, memang apa kita dapat? Nggak ada juga. Terkecuali tadi kita dapat duit banyak. Ini enggak juga. Jadi anggap aja semua bahwa iman yang kita percaya, iman yang kita tidak lihat itu pasti Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Amin. Haleluya. Iman adalah sama dengan satu kepercayaan kepada, tergantung. Iman adalah salah satu yang kita percaya, tergantung kepada siapa kita percaya. Saya percaya GBI Taman Eden hanya percaya kepada Yesus Kristus Sang Khalik langit dan bumi. Apa kata Alkitab tentang Abraham, soal iman Abraham? Coba kita baca Galatia 3. Galatia 3 ayat 9. Wow, ini keren ini. Ini keren sekali nih firman Tuhan hari ini. Ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mereka itu siapa? Kita di tempat ini. Jadi kami yang hidup dari iman, kami yang diberkati bersama-sama dengan Abraham beriman itu. Mantap kan? Ganti.
katakan mulai pada iman kita pada hari ini, katakan kepada kehidupan kita pagi hari ini. Jadi kami lebih spesifik lagi. Jadi aku yang hidup dari iman. Sekali lagi aku ulangi. Jadi aku Tom Janes Tarigan Silangit yang hidup dari iman, akulah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang hidup itu. Wow, luar biasa, luar biasa. Jangan pernah merendah, jangan pernah, aduh Tuhan aku kecewa, jangan pernah. Karena hari ini Roh Kudus membukakan satu kenyataan yang hidup, bahwa aku yang beriman ini yang hidup dari iman ini, kenyataannya kan ya orang gak ada apa-apa kok selain daripada iman doang. Punya apa? Gak ada. Hanya satu, punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Gak ada yang bisa membantah. Itu hanya aku yang tahu. Seberapa aku mengasihi Tuhan, seberapa aku mencintai Tuhan, hanya aku yang tahu. Dan tidak ada manusia yang tahu. Hanya aku dan Tuhanku yang tahu aku mengasihi dia apa tidak. Makanya tergantung dia. Kapan dia mau melakukan sesuatu yang baik menurut dia terhadap aku, dia lakukan baik. Aku hanya bisa mengangkat tangan. Aku mengasihimu lebih dari segala-galanya, Abah. Biarpun aku dicaci, biarpun aku dimaki, biarpun aku dikata-katai orang, aku tidak peduli, aku tidak akan melihat itu. Tapi aku hanya melihat bahwa pasti terjadi. Aku aminkan janji-janji Tuhan kepada Abraham, kepadaku pasti terjadi. Akulah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Kalau kita sudah tahu, hari ini Roh Kudus sudah memperjelas bahwa tanpa iman tidak ada berkat. Tanpa iman tidak ada kehidupan. Tanpa iman tidak ada surga. Jadi aminkan hari ini. Perbesarlah kapasitas iman kita. Supaya apa? Kita melihat. Jangan hanya mendengar di dalam firman ini. Kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Abraham diberkati. Abraham diberkati. Hanya mendengar. Tapi kenyataannya kita tidak pernah diberkati. Hari ini perbesar kapasitas iman kita. Perbesar kapasitas iman kita. Perbesar kapasitas kapasitas daripada roh kita. Supaya apa? Waktunya nanti berkata, sabaslah anakku. Maka mulailah hari itu. Karena kita sudah memperbesar kapasitasnya. Maka begitu pesawat turun
karena landasannya sudah selesai dibangun, maka pesawatnya bisa turun. Jangan pernah kita meminta pesawat tapi landasannya tidak ada. Jangan pernah kau meminta berkat tapi imanmu entah di mana. Siapkan dulu segala sesuatu bagian kita. Kita siapkan landasannya, kita siapkan iman kita, kita siapkan segala sesuatunya yang kurang baik, yang kurang menyenangkan hati Tuhan, buang dalam nama Yesus. Apa yang kita buang? Ocehan orang, perkataan orang, yang orang menganggap kita rendah, buang saja, nggak usah dipikirkan. Yang penting aku menyenangkan hati Tuhan. Jadilah orang gila. Gila kepada Yesus. Jangan gila seperti orang gila mundur ke belakang gara-gara nggak ikut menang caleg. Jangan. Tapi gilalah kepada Yesus. Mati-matianlah rebut kerajaan sorga itu. Supaya apa? Begitu nanti sabaslah anakku taujanes tarigan, katanya gitu. Aku akan mulai memberkatimu dengan berkatku yang daripada sorga. Tempatnya sudah siap. Kapasitasnya yang Tuhan mau berikan itu luar biasa. Sama dengan pesawat. Kita minta, ya kalau mobil masih bisa lah di pinggir jalan kita bisa masih bikin. Tapi kalau kita pesawat, kapasitasnya harus besar. Pondasinya harus dalam. Ingat, pertama dulu kita ibadah di Taman GBI, Taman Eden. Kita mau membangun tower yang 100 lantai. Jadi apa? Jangan pikir untuk membangun yang 100 lantai itu enak-enak saja, hanya sekedar datang ele. Kagak. Sama Tuhan harus ada sesuatu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan pernah kita minta Tuhan berkati aku. Boleh meminta kepada Tuhan, tapi tetapkanlah dalam hati kita, bagianku Tuhan aku selesaikan dengan Tuhan. Dan jikalau bagian kita menurut Tuhan sudah selesai, maka dia bilang, sabaslah anakku, diberkatilah engkau. Aku sangat tertarik dengan perkataan Roh Kudus, perkataan bahasa Roh yang beberapa hari yang lalu. Hiduplah berkenan di hadapanku, maka damai sejahteraku akan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Makanya aku mulai mempersiapkan. Apa yang aku persiapkan? Landasan imanku tadi. Biarpun aku tidak melihat kapan itu Tuhan mau lakukan, tapi aku sudah mempersiapkannya. Aku sedang membangun gedung yang 100 lantai. Itu adalah iman. Salah? Tidak, karena tidak melihat. Hari ini kita mulai percaya. Hari ini kita mulai ingatkan dalam hati kita, siapakah aku ini Tuhan? Yang Tuhan pakai aku, yang Tuhan urapi aku, yang Tuhan berkati aku. Maka seharusnya lah kita memberikan sesuatu ucapan syukur kepada Tuhan. Iman, karakter, perbuatan. Judul perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah iman, karakter, dan perbuatan. Tadi sudah iman. Karakter kita bagaimana kalau kita belum diberkati Tuhan? Pahit kan? Pahit. Bagaimana karakter kita kalau Tuhan belum memberkati kita? Kita sudah menangis, kita sudah berdoa, kita sudah berdoa puasa. Kalau Tuhan belum mau melakukan segala sesuatunya, bagaimana? Bagaimana karakter? Bagaimana sikap kita di situ?
Jadilah hamba Tuhan yang setia. Bagaimana Yesus setia kepada Bapaknya. Bapak juga tahu kok, Yesus itu pasti sanggup menghadapi penyaliban itu. Tanpa Bapa tolong pun dia sanggup. Artinya apa? Di dalam kehidupannya, dia menghidupi kehidupannya oleh kasih anugerah Bapaknya. Hari ini biarlah kasih karunia Tuhan itu, kalau kita lanjutkan banyak sekali, nggak habis-habis. Belum lagi iman, perbuatan dan karakter. Perbuatannya bagaimana? Karakternya bagaimana? Apa kalau sudah diberkati sih enak. Mau karakter mau perbuatan wah enak bener, belas saja. Tapi kalau belum, haleluya. Nah, kata orang, nangis darah lo katanya. Nangis darah lo. Sama dengan istrinya. Siapa? Kutuk aja Tuhan itu. Kenapa? Karena penderitaan yang dialami Ayub dianggap orang sebelah mata. Dosa lo. On lo. Tapi Ayub berkata, aku akan pasti melihat kemuliaan Tuhan. Yakinlah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Kapan? Otoritas Tuhan itu sendiri. Yang penting jadilah orang yang bijaksana, seperti orang yang cerdas. Dia menyiapkan segala sesuatunya. Kemari lagi, sedikit lagi, orang bodoh tidak menyiapkan. Orang bodoh hanya hidup untuk hari ini. Tapi orang yang cerdas, orang yang bijaksana, dia menyiapkan segala sesuatunya untuk masa depan di surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami tetap terus boleh hidup Tuhan di atas dasar iman yang kuat, di atas dasar iman yang kokoh. Percayakan segala sesuatu Engkau sanggup melakukannya dalam kehidupan kami. Biar setiap kami Tuhan terus diteguhkan untuk tetap setia, memperoleh kekuatan yang baru dari setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kita dengar. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus berkati beliau dalam kesehatan, memberikan hikmat, manfaat, memberikan umur yang panjang. Digenapi setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Dan Engkau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapak yang terima kasih Yesus berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar sukacita Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Dan memampukan kami dalam kudus melakukan setiap firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap teman-teman memberikan yang lain. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan tangan kami dan tangan kiri kami. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama kasih Allah. Haleluya. Amin. Sambungkan Tuhan kembali jalan siang kita.
boleh ada Tuhan di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan anugerah keselamatan itu boleh banyak Tuhan dari bangsa ini Tuhan, dari rakyat Indonesia Tuhan menerima Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus menjamah melawat mereka Tuhan Yesus saat ini di dalam nama Yesus. Biar hari ini Tuhan bertambah jumlah orang yang bertobat dari penduduk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berdoa untuk pemerintahan rakyat Indonesia di Tuhan yang dibawa kepemimpinan Pak Jokowi dan wakil. Kami berdoa biarlah takut akan Tuhan ada atas Pak Jokowi sebagai presiden di Indonesia ini sampai jajaran menteri Tuhan, bahkan DPR, MPR, DPD, juga Tuhan Yesus Polri, TNI sampai kepada yang terendah. Biarlah Tuhan mereka memiliki roh takut Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biar itu semua mereka ambil keputusan yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan memberkati rakyat Indonesia yang dipimpin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Kami dinasihati oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini Tuhan termaterai di hati kami. Terus sadarkan kami Roh Kudus, hidup kami karena kasih karunia. Hidup kami oleh iman kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami buka hati untuk firman-Mu, maka Roh Kudus yang sanggupkan kami menjadi pelaku firman. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan, janji firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami boleh Tuhan menerima penggenapan yang dari Tuhan. Kami tahu Roh Kudus yang menolong kami jikalau kami buka hati Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan, iman kami makin kuat, iman yang bertambah-tambah hari lemas hari di dalam nama Yesus. Amin. Karena ada janji-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkata siang hari lewat firman-Mu, diberkatilah orang yang punya iman kepada Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, iman yang benar di dalam Tuhan, maka berkat itu datang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan, berkat ilahi, berkat hikmat marifat, Amin. berkat Tuhan Yesus pengwahyuan yang baru, berkat kasih, berkat kekuatan yang dari Tuhan mengalir untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dia memiliki iman kepada Engkau. Ya. Maka Engkau tidak akan permalukan Tuhan. Yes. Tapi Engkau akan pelihara hidupnya Amin. Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Amin. Yesus. Karena Engkau yang berfirman bukan manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Yes. Menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Hamba yang berkenan bagi Tuhan. Biar lewat hidupnya, pelayanannya Tuhan Yesus, penggembalaan di tempat ini, nama Yesus dimuliakan. Untuk setiap jemaat yang ada saat ini yang Tuhan percayakan. Bahkan Tuhan Yesus, banyak keluarganya Tuhan mengenal Engkau. Tuhan menerima Tuhan Yesus Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan juga memberkati istri, anak-anak mantu. Diberkati Tuhan. Hari-hari lepas hari apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Sehingga Tuhan, berkat itu Tuhan Yesus mereka terima dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di kota Depok Tuhan Yesus. Kami berdoa pemerintahan kota Depok Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus yang menjamah melawat mereka saat ini. Senantiasa ada takut akan Tuhan di hati mereka Tuhan Yesus. Supaya apapun yang mereka kerjakan untuk perkembangan, pertumbuhan dari kota Depok ini, datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Depok Tuhan menyembah Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tidak yang mustahil Tuhan Yesus. Maka kami berdoa siang hari ini, kota Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tuhan Yesus, umat pilihan-Mu bangsa Israel. Salam atas Israel di dalam nama Yesus. Biarlah karya keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus itu mereka juga terima Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami Tuhan Yesus bersama-sama dengan umat-Mu bangsa Israel Tuhan mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya, Mesias yang menyelamatkan mereka yang akan datang kali kedua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa gereja siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.
ibadah kita pada siang hari ini. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah berkat yang daripada surga, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam keluargamu, ada di dalam kehidupanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tangan kiri, tangan kananmu membawa berkat ke dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.